Shalom. Shalom. Maranatha. Hari kita bersama-sama berdiri, kita mulai ibadah pagi. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita dengan seluruh keperluannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita akan masuk dalam ibadah raya pagi hari ini. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita memujikan yang satu pujian. Sungguh besar setiamu Tuhan. Tuhan begitu setia pada kita, sehingga Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua.
memuji dan besarkan nama Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang mengambil pelayanan Tuhan. Mari Tuhan Kau tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah Yang Kudus Tuhan. Dan Tuhan, layakkan kami Tuhan kami untuk melayani Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami menyerahkan ibadah raya ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah dalam ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudara berkati Tuhan. Amin. Siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bila kita bersatu memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan tempat ini. Duanya ya bagi kita, apapun keadaan kita, apapun masalah kita, Tuhan beri jalan keluar yang terbaik bagi kita semuanya. Kasih Yesus.
diselesaikan ya, apapun masalah kita, apapun problema kita, Tuhan yang menyelesaikan, Tuhan yang memberi jalan keluar. Karena dengan Tuhan Yesus kita adalah anak Tuhan yang telah dibebaskan dari apapun juga. Denganmu Tuhan, lah dengan Tuhan kita
Shalom. Maranatha. Hari Senin kemarin saya ngobrol termata saudara-saudara, dan puji Tuhan tekanan darah di mata normal. Tekanan bola mata. Bola mata. Tadi aku ngomong apa? Tekanan darah. Oh, makanya belum ngomong ya. Bola. Ya, tensi matanya normal saudara-saudara, dan dokter sudah memutuskan untuk tidak dilanjutkan tetes mata yang berkenaan dengan apa itu tensi mata. Ya, jadi 1 bulan lagi sudah bebas tetes mata untuk menormalkan tensi mata. Puji Tuhan. Saudara, itu berarti kondisi mata, khususnya tensi mata, tekanan darah di mata itu sudah normal. Puji Tuhan. Itu saja kesaksiannya. Tuhan sungguh luar biasa. Amin. Masih ada lagi yang mau menyambung? Kalau belum ada, saya akan menyambung sedikit kesaksian. Hari Jumat kemarin, jadwal saya itu ke SN saudara. Tapi Tuhan itu punya rencana yang indah. Yang seharusnya saya itu ke SN datangnya harus jam 7:30. Saya sarapan dulu di rumah, tapi suami saya itu pulang lagi, sudah berangkat pulang lagi, katanya ada kecelakaan. Benar. Pusing, karena saya itu nggak ada motor ya saudara kalau pagi. Terus saya langsung ke TKP itu, saya melihat motor yang kecelakaan itu kok sampai segini parahnya, dan mobil yang ada di TKP itu sampai kayak sebegitu rupanya, sampai pintunya itu nggak bisa ditutup saudara. Tapi Asnada itu sudah nggak ada di TKP, sudah dibawa ke rumah sakit. Yang ada itu yang nabrak. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan lah yang nabraknya kayak gini, terus nada kayak apa? Yang saya tahu hanya mukanya itu berdarah saudara. Akhirnya saya pulang, saya PSN dulu, karena PSN itu yang berketempatan itu posyandu tempat saya. Terus akhirnya habis PSN saya telepon ponakan saya, Mia yang rumah sakit, yuk. Akhirnya saya ke sana saudara, dan benar saudara, pas di sana itu dikabari, ponakan saya itu bilang mau dari IGD dibawa ke ICU itu, nafasnya sempat berhenti. Perawatnya itu juga guyon gini, nafas kok bisa mandek, lalu gitu bu, dan gitu saudara, sama Asnada itu bilang gitu. Ya dari keluarga macam ya saudara. Tapi saya masuk ke ICU itu pertama kali lihat, aduh Tuhan kok berat banget. Apakah ini sudah waktunya? Saya bilang gitu saudara sama Tuhan. Terus saya berdoa, Tuhan beri Asnada yang terbaik. Kalau yang terbaik dia harus pulang, ya monggo, tapi Tuhan beri yang terbaik dulu. Terus tante datang, tak telepon, tante datang ke rumah sakit, masuk, doa, keluar lagi, bilang, saya sini ya, dapat berdoa ya, jangan sekarang. Tante mau pelayanan ke Klaten dulu sama Om Paulus. Saya ketawa saudara, kak doanya sama dokter. Kok kelihatannya sama dokter, saya bilang gitu, iya, sudah waktunya. Tapi doa aja, jangan sampai hari ini, soalnya hari ini tante ke Klaten. Dan saudara, saya pulang, tante pulang, saya pulang dulu ambil sesuatu yang dibutuhkan di sana. Terus saya balik lagi ke sana sampai jam 4 itu kondisinya itu enggak membaik saudara. Saya hanya bilang, Tuhan beri yang terbaik. Kalau mau diambil jangan sekarang, soalnya pendetanya nggak ada, nanti yang layani siapa, saya bilang gitu.
Tuhan. Tuhan kabulkan doa kita. Dan akhirnya kemarin siang itu saya ke sana juga, si Tukia itu bilang, iya yang enak perubahan enggak? Waduh baik yuk. Tapi tadi pagi respon jarinya ini bisa gerak. Kemarin pagi itu bisa gerak karena dengar suaranya Olive. Oh ya sudah puji Tuhan. Yang bilang itu ke saya masuk. Nah mau kondisi kayak ini kok ngomongnya wis berubah. Tuhan nek diambil sekarang ya sekarang, tapi jangan malu-malu ya Tuhan. Nego saudara. Terus saya pulang karena saya ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Tadi malam itu harus kirim dan harus dibagikan ke orang-orang. Akhirnya saya pulang, beresin kerjaan dulu. Setengah 4 saudara ditelepon. Kowe ndang ini yo, lho lah ngopo? Iki kritis tenan, cepet ndang ini yo. Sudah nangis-nangis. Akhirnya ya wis tak tinggal pekerjaan saya, tak tinggal lagi saudara. Terus saya ke sini dulu. Tante, tolong kita ke rumah sakit sekarang, Mas Nada kritis banget, saya bilang gitu. Tante nggak bisa, tante down. Wah, wis sadar drop ini. Saya bilang Tuhan, masa tante pun drop tak usung neng dokter dulu. Ya sudah, bagaimana tante saya sendiri saja. Ya, saya ke sana sendiri. Saya Agus, Tukia dan siapa? Yosua, kita masuk izin sama Satan, kita masuk berbarengan berenam ya waktu itu sama ibunya Asmada, kita doa di situ. Tuhan beri yang terbaik, Tuhan beri yang terbaik. Saya bisikin dan nek orang dijemput Tuhan Yesus, ojo mangkat yo. Nek orang dijemput Tuhan Yesus, ojo mangkat. Saya bilang begitu berulang-ulang kali ke telinganya. Saya yakin dia tetap dengar. Akhirnya ya sudah, Yesus saya beri penjelasan seperti ini, dia awalnya nggak mau. Saya hanya bilang, timbangan nyawang mamamu seperti ini, mesakno mamamu dan itu. Kamu harus melepaskan dan nanti Tuhan memberi yang terbaik, mujizat pasti terjadi. Karena apapun yang Tuhan buat itu pasti yang terbaik bagi kita semua. Saya bilang itu. Dia belum mengerti, hanya bilang di mulutnya, ya saya ikhlas. Tenang, ikhlas, ayo tanda tangan dulu ya. Gak mau saudara, belum mau. Sampai akhirnya mau maghrib itu, ini anak kan keluar dulu, tak suruh dimakan dan minum karena kondisinya kan juga harus makan dan minum ya. Keluar, tak telepon karena dari dokter itu mengharuskan tanda tangan secepatnya saudara. Tak telepon nggak bisa, tak cari akhirnya. Tak langsung. Ayo, neng ICU. Saya masuk. Awalnya saya nggak boleh masuk saudara sama satpamnya. Terus dia ya dewe kakak angka Yosua ya. Aku rawani. Oh ya guys. Pak izin deh. Ya, saya masuk bertiga. Saya minta penjelasan dari dokter biar anak ini bisa mengikhlaskan mamahnya saudara. Akhirnya dokter menjelaskan panjang lebar dan akhirnya ini anak mau tanda tangan. Akhirnya tanda tangan, Tuhan beri yang terbaik. Akhirnya tanda datang, kita semuanya berdoa sama-sama, ikut mengantarkan Asnada yang terakhir, doa yang terakhir kita di dokter Uli itu. Akhirnya ya sudah, anak ini mau menerima dan akhirnya kita tunggu waktu saja. Dan saya nggak bisa di sana terus saudara karena harus latihan dan lain sebagainya. Saya pulang sama tante. Pulang di sini ada apa dan gojek. Oh bukan. Ya udah, angkat sih. Saya angkat, ternyata Agus yang ngabarin kalau sudah meninggal. Puji Tuhan jam segini masih ada saya bilang begitu ya. Akhirnya ya udah kita ikut di sini dan sebagainya. Ya udah kan yang terbaik untuk Asnada dan bilang itu akhirnya saya langsung ke sana saudara dan saya melihat jenazahnya itu pas waktu datang Tuhan. Terima kasih, ini semua yang terbaik bagi Tuhan. Nah saudara, kalau kita hidup berpegang pada Tuhan, pasti Tuhan akan jawab doa-doa kita karena Tuhan itu selalu memberi yang terbaik buat kita. Walaupun itu bagi kita ya mungkin sakit, mungkin kita itu
nggak bisa menerima. Kok gini, tapi itu bagi Tuhan yang terbaik. Maka saudara, kita yang masih ada tempat ini jangan bandel-bandel untuk kembali beribadah. Kita ajak anak-anak kita. Saya sendiri juga sulit saudara, untuk ngajak anak itu sulit. Tapi saya terus berdoa, Tuhan beri yang terbaik. Saya bilang gitu sama Tuhan. Mari saudara, kita ajak anak-anak kita yang belum ada, biar kita semuanya dapat memuji Tuhan bersama-sama tempat ini. Terima kasih. Ada lagi yang namanya, kalau belum ada, mari kita siapkan semua kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mempersembahkan persembahan yang terbuat buat Engkau. Mari Tuhan Kau sucikan dan kuduskan sangat kami ini Tuhan, untuk perbendaharaan tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersilakan dengan satu pujian, Betapa Hatiku. Betapa hatiku
dengan satu pujian pertolonganmu, jemaat kami minta untuk pamit berdiri. Bila hati kita tenang bersama Tuhan, karena Tuhan yang selalu menolong kita apapun keadaan kita. Berada dekatmu,
sesuai dengan kehendak dan pilihan Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan hamba yang telah Kau siapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau pakai Tuhan bibit hamba ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedang berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, waktu tak tepat saya silakan. Kita beri keras dulu. Silakan anak-anak maju ke depan. Tuhan, terima kasih Engkau baik dan Engkau sangat mencintai anak-anak. Maka Engkau ingin kami semua menjadi seperti anak yang memuliakan Engkau dan menjadi pemilik kerajaan surga. Sekarang anak-anakku, Tuhan memberi kalian hati yang penuh dengan sukacita dan belajar firman dengan baik. Tuhan menyertai engkau. Guru rekanku yang terkasih, Tuhan juga memberkati dan mengurapi engkau untuk menjadi berkat bagi anak-anak yang kecil ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan. Pintu belakang bisa ditutup. Terima kasih Brian. Mari saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita akan membaca dari kitab Korintus, saudara. Saya harus mengatur biar tidak mati nanti di jalan. Kita buka 1 Korintus pasal yang ketiga. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Tapi tentu saya tidak akan mengkhotbah semuanya, saudara. Saya hanya akan menekankan ayat yang ke-13 saja. Tapi kita akan membaca seluruh perikop ini supaya kita mengerti alurnya dan tidak terpotong. 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat 23. Kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat 10, saudara bersama-sama. Ayat 11 terus bergantian. Nanti ayat 23 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku
membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Loh, maaf, kok tak baca terus ya? Ya, sekarang gantian saudara nih kalau gitu. 14 sampai berapa tadi? 1, 2, 3. Berarti saudara membaca 4 ayat. 14, 15, 16, 17, silakan. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tak terpuji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah dari Allah, dan bahwa kamu akan diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Silakan. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab padanya dia yang menganggap orang berhikmat dalam kejadiannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang mengatakan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. 2, 3. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Amin. Saya bisa minta tolong satu orang untuk membantu sekolah minggu di belakang, supaya tidak mengajarnya sambil menggendong anak. Ya, sudah saya pesan tapi mungkin lupa bukunya. Ya, terima kasih Bu Rahel. Nanti bisa ikut YouTube saja ya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita akan melihat firman Tuhan pagi ini saudara, untuk memberikan kita satu pemahaman yang makin kuat, makin mantap, makin dong tenang gitu loh ya, supaya kita paham bahwa dasar kehidupan kita itu satu-satunya cuma Tuhan Yesus. Banyak orang, saudara kekasih di dalam Tuhan, kadangkala ketika kita menjalani kehidupan kita makin bertambah umur, makin bertambah banyak pengalaman, makin bertambah ilmu yang ditimba, makin bertambah juga kekayaan barangkali yang didapatkan saudara, kadangkala bahkan seringkali itu dapat menggeser dasar kehidupan kita yang sesungguhnya. Sehingga yang awalnya orang begitu menggebu-gebu bersemangat dengan Tuhan, pokoknya Yesus, enggak Yesus enggak, tiba-tiba mulai mengurangi waktunya dengan Tuhan, mulai mengurangi apa? Persembahannya dengan Tuhan,
sakmene wis cukup kok. Oke-oke Bu gereja. Ndak gerejane sugih ya. Mulai mengurangi konsentrasi tenaganya, pemikirannya, dan lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang lain yang dianggap dalam tanda petik itu lebih menguntungkan daripada sibuk di gereja, daripada sibuk ibadah, daripada sibuk baca firman, daripada sibuk berdoa. Lah aku ngene wis diberkati kok. Lah aku gini saja sudah nikmat kok, sudah cukup. Mau apa lagi? Wis ini pekerjaannya pendeta, wis ini pekerjaannya dia, wis biar dia sing gelem, aku tak ngene wae. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan jangan salah bahwa Tuhan itu menilai hidup kita pribadi lepas pribadi. Suami istri tidak bisa saling bergantung satu dengan yang lain. Saya nggak bisa gandel sama suami saya juga nggak bisa gandel saya. Kemudian aku udah digandoli itu, saudara. Lagi gandoli itu bolak-balik ke sandung tipe, saudara ya. Kemudian digandoli ya. Nggak bisa. Kita nggak bisa bergantung. Saudara cuma nggak bisa bergantung pada kami hamba Tuhan. Wis gandul baik. Pokoknya pendetone nanti melu. Pokoknya pendetone apa ikut. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Masing-masing kita punya tanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan. Nah, kalau kembali kepada tema tahun kita, tahun pelayanan kita saat ini, kita diberikan tema komunitas perayaan, dipanggil dalam komunitas perayaan dengan Allah. Saudara, betapa itu sesuatu hal yang begitu hebat, begitu indah, begitu luar biasa. Yang namanya perayaan itu nggak ada air mata. Yang namanya perayaan itu nggak ada susah. Yang namanya perayaan itu mesti senang-senang. Apalagi ini perayaannya dengan Allah. Wow. Lalu ironis dengan kehidupan kita yang sedang kita hadapi hari-hari, loh, jadi dipanggil komunitas perayaan, kok aku cek ngalami gini? Kok aku menghadapi situasi ini? Saudara gak usah jauh-jauh lah, gak usah saudara lah. Beberapa hari yang lalu saya komplain sama Tuhan. Tapi komplainnya pendeta mesti beda dari komplainmu, saudara. Komplainmu mungkin ngamuk. Komplainnya pendeta itu paling tanya, Tuhan, saya cuma ngomong gini, jemaat 2-3 orang lho Tuhan. Sithik omongane anyar, kandhanane nyanyal. Sing aku ya ngaku dhewe lah, sing gak ngaku ya wis apa-apa. Di sini gak ada yang ngaku. Nah terus udah ada 2 bulan kok panggil 3. Etok loh, Mas Satya, Bu Rabiem, Kus sih gak aneh-aneh. Bu Rabiem berangkat dikabari protes ya Tuhan. Tuhan, sing jaga mati ya aku loh. Kok sing mbok celuk malah Bu Rabiem ki piye? Makanya waktu kami rawat jenazah kemarin Bu Yona, wah ini Bu Rabiem kepethuk ini karo Mbak Kus lah. Bu Rabiem langsung lah, kowe tekan kene to Kus lah. Tempe tak pilih kok malah kowe nyusul lah gitu ya. Nuntut dia. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan tuh ngomongnya gampang loh, enak saja sama saya. Kayak gini, apa nak? Kak Ijoli. Dan betul saudara, memang waktu itu hari Minggu kita ingat ya, bersamaan dengan Bungkus dipanggil Tuhan. Minggu apa Senin ya? Senin ya. Itu kita melahirkan. Ya, saya ngomong ke Tuhan. Nek siji no Tuhan, sing lahir siji. Terus
Terus Tuhan ingatkan, oh no, hello. Saya bilang, ini rong genah loh Tuhan. Openi ben genah. Openi ben genah. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, kata openi itu berarti ngopeni. Orang keimanan tok, orang ngasih minum tok. Kalau saudara ngopeni anak, lahir ceprot mak, wes penting di kayak ngombe. Nanti sudah waktunya bisa makan, kasih makan. Gitu? Kok contohnya kok tinggal dietak gitu? Enggak tuh. Nangis digendong. Ya kan? Dipupuk. Kurang nangis pupuk nih, pentung dah. Gendong dipupuk. Cek nak. Ya kan? Saya ya rada gerundel mbek Tuhan, dan aku mau pengen dhewe ya ora kelar to yo. Lah waktunya jemaat ini belajar melayani. Amin. Puji Tuhan, beberapa peristiwa ini sudah saya lihat sudah mulai ada orang-orang yang tahu melayani. Ya. Jangan bersuara saudara. Jangan merasa loh kok aku dewe tuh. Liyane ning ndi? Wis itu urusane dia mbek Tuhan. Urusanku ya urusanku sama Tuhan. Amin saudara. Nah, mari bersama-sama belajar. Ketika kita melihat satu kebutuhan, ketika melihat satu beban, ketika kita melihat satu hal yang membutuhkan campur tangan kita, yang membutuhkan keikutsertaan kita, coba tonton. Wah, yo, bisa, hebat ya, ladalah pendeta kecilaan. Jangan saudara, ambil bagian di dalam. Amin. Nah ini loh saudara, kembali kepada dasar yang benar. Dasarnya apa? Kenapa kita melakukan semua itu? Kenapa kita mengerjakan semua itu? Dasar hidup kita adalah Kristus. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara, coba kita baca di dalam ayat yang ke-11. Ayat 11 berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa meletakkan dasar lain yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ingat saudara, dasar kehidupan kita adalah Kristus. Dasar pelayanan kita adalah Kristus. Dasar perilaku kita, pekerjaan kita, Yesus Kristus. Jangan kepada yang lain. Ketika kita bergeser dari dasar yang sesungguhnya, maka saudara, langkah kita pasti akan melenceng. Tidak kepada sasaran seperti yang diinginkan. Nah, oleh sebab itu saudara, dasar itu sudah diletakkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Dasar itu juga terus ditanamkan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Nah, kita jangan melenceng daripada dasar itu, tetapi kita akan terus membangun kehidupan kita seperti yang diinginkan. Amin. Yang pertama, nggak melenceng dari dasarnya. Yang kedua, kita membangun. Dibangun. Untuk menikmati perayaan itu, kita harus terus membangun. Gak bisa kalau kita nggak membangun hidup kita. Kalau kita kecil terus, ada nggak saudara? Memang pernah kejadian sih, anak 12 tahun jadi manten. Ya, tapi itu penyimpangan. Gak
nggak normal, di luar yang seharusnya. Tapi saya mau bertanya, kalau orang menikah yang normal, yang layak, itu anak kecil atau sudah dewasa? Dewasa. Supaya dia siap, dia mengerti bagaimana hidup berumah tangga, bagaimana ketika harus menjalani pernikahan sebagai suami istri yang benar. Nah, mungkin anak-anak, ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, kehidupan kita juga terus dibangun. Nah, ketika kita membangun kehidupan itu, perhatikan, saudara dikasih dalam Tuhan, kita perlu melakukan sesuatu. Ada bagian yang kita kerjakan. Tuhan sudah menjadi dasarnya. Hamba Tuhan mengajar, menekankan kepada kita. Lalu apa bagian kita? Wes menang wae, pokoknya terima. Haleluya, amin. Mulai. Sesuk balik meneh. Haleluya, amin. Pulang. Enggak. Ada bagian kita. Nah, oleh sebab itu, saudara perhatikan sekarang. Di ayat yang ke-12. Apakah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, yang kedua kita harus membangun terus hidup kita. Nah, bagaimana kita membangun hidup kita? Pilihan ada di tangan kita. Sekali lagi kita nggak bisa gandul orang lain. Kita nggak bisa bergantung kepada siapapun. Masing-masing kita bergantung kepada kita dan kepada keputusan diri sendiri. Nah, ketika kita harus membangun hidup kita ini, saudara, pilihannya di tangan kita. Saudara mau bangun hidupmu dengan apa? Saudara, satu kali saya berkali. Cuma saya nggak buka, ada di handphone saya ada di sana tuh. Tapi saya ingat berkali oleh satu kata-kata dari teman pelayan Tuhan. Dia berkata begini, banyak orang ingin menjadi yang terbaik. Salah enggak, saudara? Coba pikir baik-baik. Banyak orang ingin menjadi yang terbaik. Jadi murid terbaik, jadi pendeta terbaik, jadi karyawan terbaik, jadi ibu terbaik, jadi bapak terbaik. Salah enggak, saudara? Enggak. Memang enggak salah. Jadi yang terbaik itu betul, enggak salah. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita melakukan yang terbaik? Orang yang ingin menjadi yang terbaik belum tentu melakukan yang terbaik. Tetapi ketika kita mau melakukan yang terbaik, belum tentu engkau menjadi yang terbaik. Bisa nangkep? Bisa mudeng? Coba dicerna pelan-pelan. Menjadi yang terbaik belum tentu melakukan yang terbaik. Tapi ketika kita melakukan yang terbaik, itu juga belum tentu kita akan menjadi yang terbaik. Nah, kalau kita sudah tahu hal itu, lalu pilihan kita yang mana, saudara? Mau tetap menjadi yang terbaik, pokoknya aku harus jadi yang terbaik, yang terhebat, yang terutama, Gak peduli yang dilakukan apa, pokoknya aku jadi yang terbaik. Atau Tuhan, yang penting aku melakukan yang terbaik.
perkara aku mau jadi yang terbaik atau belum yang terbaik atau enggak yang terbaik, tapi aku sudah melakukan yang terbaik. Harusnya itu yang menjadi langkah hidup. Sebab apa saudara? Ketika kita mau menjadi yang terbaik, biasanya orang karena punya satu target, punya satu tujuan mau jadi yang terbaik, seringkali, saya nggak mau bilang kadang-kala, karena ini seringkali orang melakukan apa saja untuk bisa menjadi yang terbaik. Bahkan yang dilakukan itu bisa salah, bisa nggak benar, bisa nggak baik, tapi karena untuk menjadi yang terbaik. Ben aku. Tapi ketika kita mau melakukan yang terbaik, saudara, kita nggak peduli dengan penilaian orang. Orang mau menilai apa kita, orang mau menilai bagaimana kita, tapi kita sudah tahu bahwa kita melakukan yang terbaik. Urusan kita adalah dengan Tuhan, sang dasar kehidupan. Amin. Nah, mari kita membangun hidup kita sedemikian rupa, melakukan yang terbaik. Pilihannya di tangan kita, mau dibangun kayak apa? Mau dibangun dengan emas, mau dibangun dengan perak, mau dibangun dengan batu permata. Mungkin kalau itu bicara tentang bangunan rumah yang sesungguhnya, saudara akan berkata, lah aku gak punya emas, aku gak punya perak, aku gak punya batu permata. Ya Pak ya, gak gampang Tuhan, orang sama Tuhan, orang juga ya. Dua itu kayu Tuhan, punya aku rumput kering, punya aku jerami, tapi ya mau apa lagi? Ini yang aku punya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang kekayaan dunia, memang barangkali itu bisa menjadi jawaban kita. Tapi ini bukan bicara tentang kekayaan dunia, ini tidak bicara tentang material yang ada di dunia. Tapi ini bicara tentang karakter dan sikap hidup. Saya ngomong dengan satu anak Tuhan. Kristo, kamu itu yang penting ibadah. Apapun yang terjadi, masalahmu kayak apa, susahmu kayak apa, sulitmu kayak apa, yang paling penting nomor satu kue ibadah. Satu kali mereka komplain, tante saya itu mau ibadah, tapi aku hanya loh tante, ya orang itu loh, aku nak kata orang itu, ada seperti itu. Ada lagi, ayo ibadah, ya. Angkat lo ya, ya. Neng tekan bone. Pas waktunya nggak ada yang iya tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa menentukan langkah kita? Ayo, saya mau tanya, siapa yang bisa menentukan langkah kita? Ibadah apa enggak? Melayani apa enggak? Mempersembahkan apa enggak? Setia apa enggak? Apa benar? Siapa yang bisa menentukan langkah kita? Dia jawab diri sendiri. Betul. Diri kita sendiri. Wong dikandani sampai itu sing kandani untuk. Bisa. Wah, untuk rani sing cedakku semprot. Gak bisa saudara, gak bisa. Diri kita sendiri. Bagaimana diri kita dengan Tuhan? Makanya tadi membangun
Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan, ini waktunya. Nanti kalau sudah setelah kehidupan ini, saudara gak perlu bangun hidupmu lagi. Wes baru. Urabio, Bukos, Mas Satyo, siapa lagi? Ini Asnada, wes baru itu, wes baru. Harusnya bangunnya kemarin ketika masih di sini. Wow. Nah, ketika saatnya kita dijemput, siap gerak. Siap Tuhan. Saya ditinggal nangis-nangis, ya wes pengen sing mangkat, haleluya, puji Tuhan. Tapi Paulus sendiri berkata, aku tak tahu mana yang harus kupilih. Entah aku hidup atau aku mati. Tapi hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu ketika kita hidup dalam dasar yang benar, saudara, dan membangun hidup kita dengan benar. Nah, yang pertama kali jangan bergeser dari dasar kita, yaitu Kristus. Apa toh? Saudara mau alasan apapun nggak bisa. Dasar hidup kita itu cuma Kristus. Begitu saudara geser, hilang. Saudara geser melenceng, amblas. Agar saudara tetap itu kekuatan. Nah, tinggal sekarang bangun. Dibangun. Selama kita nggak meninggalkan Tuhan, memang kita nggak bergeser, nggak melenceng, ya nggak keluar dari dasarnya. Nah, tapi sekarang dibangun. Nah, mau bangun pakai apa? Jangan rumput kering. Wes lah duwe kuwi iki kok. Wes lah iso kuwi iki kok. Yo wes lah belenggu ngene. Jangan. Tapi mari kita punya karakter, punya sikap hidup permata, batu permata, emas. Apalagi tadi dikatakan bahkan perak. Gak apa-apa lah lumayan perak daripada kayu rumput kering. Kenapa? Puncaknya kita lihat di ayat 13. Saya sudah awali di depan bahwa saya akan berhenti di situ, ya. Ayat 13, perhatikan. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudara, ada waktunya nanti. Jangan takut, jangan takut. Waduh, kok nek kok piye? Berarti aku masuk neraka. Enggak. Selama enggak bergeser dari dasar itu, saudara enggak akan masuk neraka. Cuma bangunannya saudara bisa terbakar. Kalau kita bangunnya enggak benar, bangunan kita bukan yang seharusnya, saudara, bangunan itu yang akan dibakar. Sekali akan nampak. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan merasakan apa yang membuat bagi Tuhan selama kau hidup di dunia itu nggak ada artinya. Bukan. Lalu mati habis perkara. Enggak, saudara. Semua apapun yang kita kerjakan dengan segenap hati, yang kita lakukan bagi Tuhan yang sungguh-sungguh, semua itu tercatat dengan rapi di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan mencatat, kamu memberi secangkir air saja kepada seorang hambaku, kamu melakukan yang baik. Begitu loh hebatnya Tuhan. Apalagi yang ngasih, apalagi kalau ngasihnya bukan secangkir air, tapi secangkir susu, secangkir apa meneh? Nek es teler nggak pakai cangkir ya, pakai mangkok. Artinya apa? Melakukan sesuatu yang terbaik. Bukan hanya ingin jadi yang terbaik, abaikan yang ingin jadi yang terbaik, tapi lakukan yang terbaik. Karena otomatis kalau kita melakukan yang terbaik, bisa saja, tidak selalu pasti menjadi yang terbaik, tapi bisa saja kita juga akan jadi yang terbaik. Waktu kami kuliah, saudara, menyelesaikan S2 kemarin,
Kami kerjakan semua yang terbaik dari yang kami bisa lakukan. Berupaya sampai nggak tidur, sampai kamar itu isinya buku. Biasanya kami alergi, tapi nggak tahu hari-hari itu Tuhan memberi kami keistimewaan luar biasa. Saya bisa tidur di antara buku-buku. Tapi kalau sekarang bukunya masuk kamar, langsung tengah malam bangun, hidungnya tusuk-tusuk gitu. Mau nggak mau bukunya keluarin semua gitu ya. Jadi kalau mau belajar kamar ya diangkat jujur gitu, pindah ke belakang. Tapi waktu itu Tuhan beri kami luar biasa itu. Kami bersyukur. Nah, kami melakukan yang terbaik. Kami nggak mikir nanti harus jadi ini, nanti harus enggak. Tapi bagian kami melakukan terbaik, lakukan terbaik. Nggak mikir saudara. Kalau ternyata umroh nggak terbayangkan, karena bukan itu tujuan kami. Tujuan kami lulus sekolah itu nanti lulus, masuk sekolah mandek dalan. Emang tuh yuk. Saya harus melakukan lulus dan puji Tuhan lulus, dan bukan cuma lulus, ternyata umroh. Nah, jadi intinya sudah lakukan yang terbaik. Amin. Nah, kenapa? Sekali lagi, sekali kalau pekerjaan akan dipuji, ya, hari Tuhan akan menyatakannya. Jadi nanti ada waktunya, saudara. Semua pekerjaan saudara itu akan ditunjukkan nih loh yang sudah kamu buat. Tunjukkan baik. Kalau pekerjaan itu baik, saudara, saudara akan melihatnya bangga. Wih, iya ya, aku melakukan itu. Senang, saudara. Betul nggak? Sukacita. Tapi ketika yang ditunjukkan itu nggak baik, saudara, Tuhan bakar itu. Tapi jangan takut, tetap selamat, saudara. Selama nggak bergeser, tetap selamat. Selama nggak meninggalkan dasar, tetap selamat. Cuma perhatikan di sini. Oke, saya lompat sedikit ya, nggak apa-apa, tambah sedikit. Ayat 15, 14-15 saja. Kasihan dalam dipotong. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang maha uji, artinya batu permata, emas, perak, ya, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tetap selamat, jangan khawatir. Ada yang memilih hari ini, wes aku bangun sak-sak era, pokok yang penting aku selamat. Eman saudara, selamat kita gak meninggalkan Tuhan, selama saudara gak tinggalkan selamat. Tapi saudara akan gak sayang ketika teman-teman kita, ketika orang-orang lain mereka pada menerima mahkota, menerima upah yang diberi oleh Tuhan, kita gak dapat apa-apa karena pekerjaan kita semua hangus, terbakar. Perhatikan, tetap diselamatkan ya, tetapi dia sendiri akan diselamatkan. Perhatikan, ada tetapinya loh saudara. Tetapi seperti dari dalam api. Artinya apa saudara? Gak enak ya, dari dalam api itu mungkin kosong ya. Enggak, bukan begitu ya, enggak begitu. Artinya gak enak saudara. Kita melihat teman-teman lain menerima mahkota, kita melihat teman-teman lain mendapat upahnya, kita sendiri gak dapat apa-apa. Oleh sebab itu, mari, hidup ini adalah kesempatan. Jangan pernah bergeser dari dasar hidup kita, yaitu Kristus. Yang kedua, bangun hidupmu dengan benar. Yang terbaik, lakukan yang terbaik untuk membangun hidupmu. Yang ketiga, kita siap menerima upah yang dari Tuhan. Amin. Jangan ngarep-ngarep upah dunia, karena belum tentu kita dapat upah di dunia ini. Syukur-syukur diterima kasih.
sok-sok sudah melakukan yang terbaik malah diseneni. Ya, gak apa-apa. Tapi kita mau siap terima upah yang dari Tuhan. Amin. Biar kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh hidup sebagai anak-anak-Mu. Kami boleh menikmati satu kehidupan yang tetap berdiri teguh di atas dasar yang benar, yaitu Engkau sendiri. Yesus Kristus, Tuhan kami, dasar hidup kami. Kami tidak mau bergeser daripada-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau lepas daripada-Mu. Dan kami mau membangun hidup kami terus menerus Tuhan, dengan melakukan yang terbaik sebagaimana yang Tuhan inginkan. Tuhan tetapkan bagi kami. Ajar kami terus Tuhan, untuk kami memandang kepada-Mu. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan untuk membangun kehidupan kami memandang kepada Engkau, kami tertuju kepada-Mu, kami mau lakukan semua itu oleh karena Engkau bagi kemuliaan-Mu. Sehingga kami boleh siap Tuhan menerima upah-Mu. Bukan upah dunia ini yang kami harapkan, karena upah dunia ini sering mengecewakan kami. Upah dunia ini Tuhan gak ada artinya. Tapi kami mau terima upah yang dari Engkau, yaitu kemuliaan-Mu Tuhan. Bapak, tolong kami, ampukan kami, sanggupkan kami, sehingga kami terus ada di dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berbicara. Biar Engkau terus Roh Kudus yang akan mengajar kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami paham dengan kehidupan kami untuk berdiri kokoh di atas dasar yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu saudaraku kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita cukup padat acara, panjang. Setelah ibadah ini nanti tentu kita akan ada persiapan di rumah duka di keluarga Andreas Tio dengan dipanggilnya Pitka Senada. Bapak Ibu saudara, oleh sebab itu sebagai pengumuman, minggu depan kita akan masuki, betul ya, ibadah minggu pertama bulan Agustus tanggal 4. Cara kita perjamuan Tuhan dan perjamuan makan bersama, terus dress code-nya formal, hitam putih lengkap. Lalu pendeta menyesuaikan. Hari ini sore jam 5 ada PRBK. Lalu siang saya nggak tahu, belum, karena saya belum datang acaranya. Semoga tidak bertumpuan terlalu dekat. Lalu hari Selasa kita diundang untuk ucapan syukur atas kelahiran anak dari Wahyu dan Gita. Jam 7 malam hari Selasa. Hari Kamis kita ada ibadah wanita di tempat ini jam 6 sore. Sudah? Yang berulang tahun sepanjang minggu ini ada hadir Brian. Oh ya, Brian, silakan maju ke depan. Brian, itu dipanggil dulu. Brian, ya Brian ulang tahun. Silakan maju ke depan. Ada yang selain Brian? Selain Brian. Baik, kalau tidak ada, saya. Ya cepat Brian, ya kita berdiri bersama-sama, kita berdoa buat Brian. Oh, tidak mau didoakan? Ya sudah, tidak apa-apa.
Beneran. Ya, kita berdiri sama-sama. Mana? Tidak mau? Oh, ayo Brian didoakan. Oh, tidak mau. Loh, kamu ulang tahun loh. Oh ya, wes. Ya, langsung ditutup saja Pak Gembala, monggo. Saudara berkenaan dengan dipanggil pulang ke rumah Bapak Ibu Rika Asnada, sudah di-share di grup bahwa pemakaman jam 1. Lalu 1 jam sebelumnya kita ada ibadah pemberangkatan secara iman Kristen. Jadi silakan nanti bisa bersama-sama, maksudnya bersama-sama tidak barengan berangkatnya, tetapi semua bisa di rumah buka di Betis. Sudah tahu ya rumahnya ya? Ya, yuk kita tutup dengan doa. Bapak, kami berdoa untuk Brian yang saat ini berulang tahun. Di dalam nama-Mu kami memberkati anak ini sesuai dengan janji-Mu bahwa dia akan mewarisi kerajaan-Mu sejak kecil, sudah bersama-sama dengan orang tuanya dalam iman yang terus-menerus dipupuk mulai dari kecil sampai selama-lamanya. Diberkatilah dengan pertumbuhan yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan sukacita. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin.